bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk suatu kota atau desa, carilah di situ orang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepada mereka. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perjalanan Yusuf dengan saudara-saudaranya menyadarkan kita betapa murah hatinya Tuhan bagi kita umat manusia. Yusuf yang oleh saudara-saudaranya bahkan dianggap sudah mati, ketika ia dimasukkan sumur dan ditimba lagi, dijual pada saudagar dari Mesir, dia mendapat penganiayaan dan bahkan tidak dihargai dan dianggap mati dari tengah-tengah keluarga. Tetapi dialah yang kemudian ketika mereka kelaparan di seluruh negeri itu, Yusuf yang memberi hidup, yang memberi makan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Pada kalimat terakhir, apa yang dikatakan Yusuf? "Aku Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini, sebab demi keselamatan hidup kalian Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Suatu permenungan yang dilakukan oleh Yusuf bukan suatu balas kebencian, tetapi balas kasih, yang kiranya membuat saudara-saudaranya ada penyesalan, juga malu, tetapi Yusuf tetap meneguhkan hati saudara-saudaranya. Marilah kita mohon supaya kita pun semakin dimampukan untuk menyadari sebegitu besar rahmat dan kasih Tuhan yang memberi makan, memberi hidup kita, yang memberi kepada kita kasih, bukan membalas kejahatan kita, tetapi diberi kasih-Nya dan dinyatakan bagi kita dalam Yesus Kristus. Kita mohon supaya kehadiran Yesus Kristus yang secara nyata kita sambut dalam sakramen Maha Kudus membuat kita semakin percaya dan rendah hati di hadapan Tuhan.